dipersembahkan oleh Oke, jadi Bang Habib, bagaimana pasangan Prabowo Gibran meyakinkan publik tidak ada privilege tertentu yang diberikan oleh Presiden untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran? Ya, kembali ke kasus Bali dulu ya. Ini kembali ke teori kaki terinjak. Ya. Apakah kita hanya berteriak ketika kaki kita terinjak? Kakinya harus di-shoot ya ini? Ya, jadi itu penting memang. Karena dari semua masalah pasti ada dua sudut pandang. Ya kan? Saya dulu kalau di posisi sebaliknya, kita juga ingin memanfaatkan setiap situasi, ya kan ya, untuk mengkapitalisasi semua hal secara politik, ya kan ya. Nah itulah makanya ada perangkatnya. Perangkatnya itu saya bilang, ada hukumnya loh. Kalau kepala daerah melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon, apa hukumnya? Bisa dipidana. Tapi bagaimana mengoperasikannya, ya kan ya? Daripada kita berpolemik, biar kita nggak kehabisan energi yang tidak produktif ya. Kalau saya dari perspektif saya tentu pasti ya kan, oh ini tidak termasuk pelanggaran, banyak sekali argumentasinya. Misalnya mengartikan pernyataan doorstop yang spontan lisan itu sama sekali nggak bisa sepenuhnya dibenarkan, gitu kan ya. Spontan lisan. Dalam konteks hukum itu banyak kajian, pernyataan yang spontan lisan itu harus didalami lagi. Makna sebenarnya apa? Ya ini kan, doorstopnya Presiden maksudnya? Enggak, doorstop si PJ. ya kan, ya. Yang tegang itu. Ya. Makanya saya, mohon maaf ya, disertasi saya itu soal ujaran, ya kan ya. Jadi ada levelnya, pernyataan spontan lisan, pernyataan tertulis, kebijakan dan lain sebagainya. Maksudnya mungkin alasan sebetulnya bukan estetika. Nggak bisa menjudgment hanya dari satu pernyataan tersebut. Tapi intinya ada hukumnya loh, ya kan ya. Bagaimana mengoperasikan hukum ini dengan membuat laporan, ya kan? Dibuat aja laporannya, ya kan. Teman-teman yang merasa dirugikan, ya kan, bikin aja laporan. Kemendagri. Kita bisa ke Kemendagri bisa. Kemendagri ya. Bisa. Bikin laporannya secara resmi, ya kan. Nanti sama-sama kita kawal bagaimana proses ini berjalan. Gitu. Jadi kita bisa beralih ke yang lain, perdebatan yang lebih produktif lagi gitu kan ya, mulai masuk ke visi, misi, program, strategi dan lain sebagainya. Oke. Jadi dilawan dengan instrumen yang jelas juga melalui prosedur yang jelas. Itu kata orang yang sedang tidak terinjak. Karena tapi tidak sedang menginjak. Iya itu yang betul. Karena kalau lagi terinjak, dia tidak mempersoalkan produktif apa enggak, tapi melaporkan itu lagi terinjak loh. Sakit nih, diinjak nih. Sementara yang tidak terinjak akan mengatakan itu kurang produktif. Baik, Mas Bimo tadi di-challenge oleh Mas Umam. Kalau misalnya merasa resah atau merasa apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan aparatur di bawahnya itu salah, kenapa tidak dipanggil saja presidennya dalam konteks petugas Partai PDI Perjuangan? Ya, tadi saya katakan imajinasinya apa sih di dalam proses kita berdemokrasi? Fakta ini. Dalam kaitan membangun satu narasi bagaimana pemilu itu adalah membangun suatu proses pendidikan politik dan budaya politik. Saya boleh usul nggak? Jelas bahwa imajinasinya adalah estetika. Ya, estetika lagi kan? Iya benar. Saya sepakat bahwa petugas partai yang 2 kali periode dan 2 kali periode presiden dan kepala daerah Pak Jokowi mendapatkan tugas menjadi wali kota 2 periode, kemudian presiden 2 periode dan setengah periode gubernur, ini kan kepuasan publik yang didapatkan cukup besar. Hanya di akhir masa jabatan ini saja sejak persoalan masalah Mahkamah Konstitusi yang tidak menjadi instrumen negara tapi instrumen politik yang dipersepsikan hanya sebagai alat untuk mengegulkan Mas Wali Gibran menjadi wakil presiden, ini kan menjadi cacian, menjadi gunjingan yang akhirnya tingkat kepercayaan publik pada aspek penegakan hukum ini kan tidak menjawab pertanyaan. Sangat rendah. Kata Gus Jazilul tidak menjawab jelas pertanyaan. Sekali bahwa ada sesuatu, kalau itu toh memang dilakukan oleh presiden, maka silakan. Kenapa? Misalnya ada usulan hak angket dari Mas Hinton. Ya, itu adalah bagaimana kita membela dengan cara yang benar kepada seorang Pak Presiden Joko Widodo, yang itu adalah seorang presiden yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Tidak produktif. Pembelaannya jelas, ya.
Kita memakai prosedur. Oke. Cara mengundang, cara memanggil dengan prosedur lewat fungsi and check balance. Yang sebenarnya ini perlu adanya aspek penegakan hukum di dalam proses posisi dia sebagai kepala negara. Baik. Nah, kalau masalah baleho itu dikaitkan dengan seorang presiden, itu kan kaitannya tadi sudah dikatakan proses wilayahnya adalah dari bupati sampai ke gubernur. Kalau itu menjadi tanggung jawab presiden, pasti akan menjadi persoalan antara PDI Perjuangan dengan Pak Joko Widodo selaku presiden. Tapi kalau levelnya hanya soal seorang wilayah kewenangan bupati atau gubernur, tentunya itu tidak. Jadi sampai belum pada cukup alasan untuk memanggil presiden. Oh belum. Oke. Tapi bahwa Belum ya, itu Mas Umam, jawabannya kita tuh. selalu mengkritisi dari berbagai statement kita untuk Pak Jokowi menempatkan diri pada posisi netralitas. Itu ya. Baik. Itu concern kita. Baik. Kalau belum merasa belum waktunya untuk dipanggil, itu namanya menikmati keterinjakan sebenarnya. Enggak salah. Itu artinya terinjak tapi belum marah. Kalau sekarang ini kan ada juga cara-cara berpolitik yang kita juga bernavigasi ya. Bernavigasi. Misalnya soal setelah berimajinasi bernavigasi. Misalnya soal seorang Gibran. Kenapa nggak dipecat? Kenapa seorang Gibran tidak dipecat? Kita juga ngerti kok. Komunikasi politik seperti teman-teman katakan. Ini ada permainan playing victim ini. Ya kan? Kita tentu punya sikap. Cuma timing yang tepat supaya bagaimana persoalan-persoalan pendisiplinan partai ini tidak dimainkan dengan playing victim. Kita ingin sebenarnya persoalan sekarang ini kontroversi. Ini harus dibawa ke yang namanya Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Jadi ini bukan playing victim dong? Bukan playing victim yang di Bali. Coba. Enggak, statement Ganjar teman-teman Mahfud soal baliho? di Bali itu bukan konteksnya playing victim. Kalau itu jelas adanya satu makanya ketidakhadiran bikin aparat. laporan, Mas. Ada ketidakhadiran aparat. Maksud saya bahwa saya pengen mari kita geser kontestasi ini kok banyak dibicarakan lebih ke Pak Joko Widodo. Lebih banyak dibicarakan misalnya dengan Ibu Megawati. Kenapa tidak ada pembicaraan yang lebih menajam antara misalnya Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo? Pasti dengan pasangan Amin Nah, ini loh. juga. Saya melihat bahwa ada framing Sepakat. yang mengarahkan narasi publik untuk memperdebatkan bukan antar kandidat yang akan berkontestasi, Mas Anies dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Nanti Tapi kalau sudah pergeserannya ditetapkan itu sebagai hanya capres-cawapres, antara akan banyak kita Bu kasih Megawati kesempatan. dan Pak Joko Widodo. Mulai dari situ, Mas. Mulai dari situ. Saya setuju itu, Mas. Baik, Bapak-bapak. Mulai dari situ. Kenapa tidak dipersoalkan Pak Prabowo kok tidak segera hadir ke UI misalnya? Tetapi di saat yang Udah ke sama UGM. ada relasi Udah ke kuasa UGM. yang Begini, seolah begini, sudah begini, melampaui begini. batas itu. Begini, Dan kita Bapak-bapak. asumsikan PDIP itu memiliki kekuatan politik untuk menertibkan itu dengan jalur kekuatan Pasti. di internalnya. Nah, tapi ini Pertanyaan, adalah kenapa tidak dilakukan? momen politik. Begini. Ya, kita Intinya tahu kalau mau persis bertanding- navigasi untuk menyampaikan bagaimana hal-hal yang menyangkut pendisiplinan kader itu tahu, timingnya tahu. Oke, Bapak-bapak, kalau mau bertanding, kan arenanya harus jelas, aturan mainnya harus jelas. Inilah yang sedang kita perdebatkan. Bagaimana mau bertanding secara fair kalau aturan dan arenanya itu tidak fair. Makanya kita masih membahas ini. Baru nanti kalau sudah kurang lebih aturannya sudah baik dijalankan, kemudian sudah ditetapkan capres-capres, kita akan bahas lebih jauh soal visi misi ya. Sekarang kita ikuti dulu pembahasan di kontroversi. Tolong ditampilkan teman-teman, ada satu lagi video viral yang cukup meresahkan dan ini perlu kami klarifikasi karena lagi-lagi ini penting untuk menguji netralitas dari presiden maupun kalangan istana. Ada video Wamendes yang sampai dilaporkan ke Bawaslu terakhir karena dinilai menggalang dukungan untuk Prabowo Gibran. Saya ingin fokus ke kata-kata ini, Pak Johannes. Paiman ya mengatakan bahwa Wamendes mengatakan para tamu akan melaporkan hasil rapat kepada Jokowi. Memang di sini tidak disebutkan Jokowi sebagai presiden atau sebagai Bapak Gibran, kita tidak tahu ya. Dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Disinilah muncul dugaan apakah istana, orang-orang di lingkungan istana atau para pembantu Jokowi dipakai juga untuk menggalang dukungan Prabowo Gibran. Yang pasti kami di KSP nggak pernah dapat arahan seperti itu. Arahan kami di KSP, tadi sudah saya sampaikan clear dan jelas, kita harus mengawal agenda dan arahan Bapak Presiden untuk memastikan pemilu 2024 itu berkualitas dengan baik dan adil, jurdil,
dan memang betul-betul penuh keriangan. Terkait hal ini, saya sebenarnya juga sudah tanya dengan Pak Paiman, konteksnya apa sih Pak ceritanya dan segala macamnya Pak Wamendes. Sebenarnya selain beliau sebagai pejabat publik, beliau kan juga insan politik. Dalam konteks insan politik ya sah-sah aja dia melakukan selama parameternya sederhana Mbak, tidak menggunakan infrastruktur negara, tidak menggerakkan aparat negara, tidak menggunakan anggaran negara. Karena pertemuan itu pun dilaksanakan di rumahnya beliau sendiri. Itu pun juga sama kan sebenarnya kalau pertemuan-pertemuan menteri-menteri yang lain dan siapapun yang menjadi pejabat politik misalnya dari pasangan Amin, Menteri Desa atau dari teman-teman dari yang di Gerindra, Pak Menhan memimpin pertemuan-pertemuan partai. Menurut saya nggak ada masalah dengan ini. Karena toh sampai hari ini juga kita belum punya, sekali lagi Mbak, kita belum punya capres maupun cawapres. Semuanya masih bakal calon wakil presiden. Secara formalnya seperti itu. Sehingga siapapun yang bisa mengambil tindakan itu KPU maupun Bawaslu sampai hari ini rezim tahapan pemilu itu belum berjalan. Itu. Oke, terakhir ke Gus Jazilul. Apakah berbagai penjelasan yang disampaikan Istana mengenai tadi ada kecurigaan, ada indikasi-indikasi ketidaknetralan lingkungan Istana dijawab sudah oleh Pak Johannes? Apakah cukup meyakinkan pasangan jadi memang aturan memang ada semua ya disiapkan dan Pak Presiden pun boleh kok berkampanye untuk satu pasangan calon dengan syarat-syarat tadi cuti dan lain-lain. Ini masalahnya publik melihat dari rangkaian yang ada sekaligus apakah kemudian seorang presiden yang memiliki kekuasaan yang sangat besar yang kebetulan bapak dari salah satu cawapres ini akan yang dibawa akan berlaku netral. Saya kasih contoh Pak. Kalau saya punya kegiatan tertentu karena ada relasi itu tanpa diminta dia akan bertindak sendiri. Nah sama halnya dengan mungkin tanda kutip dengan PJ-PJ yang dia menikmati kedudukan karena proses seleksi. Di mana untuk menjadi bupati itu mahal. Untuk gubernur itu mengeluarkan miliaran. Dan bertanggung jawab kepada konstituennya. Ini bertanggung jawab kepada siapa PJ ini? Kepada Presiden. Nah oleh sebab itu tanpa diperintah pasti jalan sendiri yang begitu, nggak usah. Tapi kalau gitu kan salah PJ-nya dong, nggak diperintah jalan sendiri ya salah PJ-nya, bukan salah Presiden dong. Bukan, yang saya maksud justru kita ingin selain netral ini juga ada integritas di situ. Ada teladan maksudnya? Ada teladan, ada keteladanan, ditunjukkan bahwa memang pemimpin itu harus memiliki kejujuran, keteladanan, sikap malu, tidak serakah, tidak rakus, itu kan semua sebenarnya di luar perkara-perkara yang ada di dalam undang-undang soal disebut fasilitas dan lain-lain. Karena apa? Gini Pak, orang yang memiliki kekuasaan tinggi itu, besar itu, jangankan perintah, lewat aja orang takut. Dia lewat saja, orang itu takut. Baliho aja bisa roboh tuh. Angin maksudnya angin. Artinya kalau bahasa istilahnya, saking hebatnya itu. Ini ada filosofi Jepang, saking hebatnya seseorang. Kewibawaannya. Kalau ada anak kecil nangis saja, dia lewat bisa diam. Saking kuatnya wibawa. Dan ini top. Ini harus disingkirkan ini. Bukan, maksud saya. Nanti kita bicara lagi filosofi angin dan sebagainya ya Gus. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. Negara kita saat ini di situasi yang penuh keterbukaan. Ya kan ya. Kau yang memulai, kau yang menengahi, kami tunggu kau yang mengakhiri. Jadi di era demokrasi ini nggak ada yang bisa ditutup-tutup. Itu juga akhir dari kontroversi episode hari ini ya. Kita sambung lagi di episode ke depan, Bapak-bapak. Terima kasih sudah ada di kontroversi. Saya Zulfi Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya nggak dikasih tahu kalau Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.